ada sistem informasi SDM. Hari ini saya akan membahas dulu mengenai sistem informasi pemasaran. Semoga semoga hari ini jaringannya berbaik hati, nggak pakai error, nggak pakai mati listrik dan lain-lain ya, seperti itu. Salah satu kita sebut tantangan, oke? Tantangan dengan belajar daring itu adalah yaitu jaringan yang kadang-kadang jaringan itu sama sekali di luar kekuasaan kita, nggak bisa prediksi. Kadang-kadang kalau lagi bagus manteng seharian dipakai Zoom seperti itu. Kalau misalnya lagi pika sebelen gitu kan, apalagi kalau misalnya di saat di saat kita betul-betul perlu online, kadang-kadang suka-suka seperti itu ya. Oke, semoga hari ini jaringan di rumah saya berbaik hati. Saya share screen dulu. Sudah muncul? Sudah muncul ya? Sudah. Oke, sudah. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem informasi pemasaran. Bagaimana sih sistem informasi pemasaran? Kemudian kenapa sih perusahaan itu misalnya harus memiliki sistem informasi pemasaran? Oke. Kemarin-kemarin, seminggu atau 2 minggu yang lalu beredar bukan meme, tapi beredar mungkin ada yang broadcast, ada yang share dan lain-lain yang memperlihatkan iklan Marjan. Lihat nggak? Yang di TikTok ya. Oke. Di situ dikatakan bahwa kalau misalnya iklan Marjan sudah muncul di televisi, ya, iklan sirup Marjan sudah muncul di televisi, itu pertanda apa? Mau puasa. Ya, kalau iklan Marjan sudah muncul di televisi, itu adalah pertanda sudah mendekati bulan puasa. Kenapa sih kok kalau misalnya si Marjan ini hanya beriklan di bulan puasa? Dan kenapa? Ya, apakah kalau tidak bulan puasa Marjan ini tidak mendistribusikan produknya? Ya, enggak juga. Nah, itu yang salah satu salah satu promosi yang dibuat oleh produsen, ya, berdasarkan hasil dari adanya sistem informasi. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Sekarang kenapa sih saya sebutin seperti itu? Ini biar kita mudah untuk membayangkan kalau misalnya kita menyebutkannya dengan berbagai macam contoh. Walaupun mungkin ya, saya juga kan pahamnya ini adalah sebatas teori gitu kan. Implementasinya atau aplikasinya di perusahaan seperti bagaimana saya juga nggak hafal satu persatu. Tapi kalau secara teori ini seperti ini gitu kan. Kemudian bahwa ini loh hasil dari adanya sistem informasi. Sebentar, oke, ada tamu dulu bentar ya. Kayaknya ini di depan pintu. Oke. Nah, selain iklan Marjan tadi, sekarang ini ada banyak ada banyak perusahaan misalnya menghadapi bulan Ramadan ini mengeluarkan promo Ramadan. Ini salah satunya. Contohnya P&G mengeluarkan atau memberikan diskon berkah Ramadan. Kemudian misalnya lagi Tokopedia, ya, Tokopedia juga sama membuat promo-promo yang berkaitan dengan Ramadan, ya. Misalnya mereka menyediakan parcel Ramadan, kemudian mereka misalnya menyediakan promo-promo untuk makanan-makanan entah siap saji atau frozen food seperti itu ya.
Kemudian atau misalnya lagi ada juga ya promo-promo atau misalnya perusahaan-perusahaan yang membuat promonya itu misalnya di weekend. Nah, oke, seperti misalnya Indomaret ya. Ini saya tadi cari contohnya ini misalnya Indomaret di setiap weekend. Sebenarnya bukan hanya Indomaret ya. Indomaret, Alfa, hampir semua perusahaan-perusahaan retail ketika weekend itu mereka mengeluarkan promo-promo spesial spesial price atau mungkin misalnya diskon atau misalnya kalau misalnya bukan turun harga bisa misalnya pembelian berhadiah seperti itu kan, promo penjualan buy one get one, buy two get one free dan lain-lain seperti itu ya. Ini adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh strategi pemasaran yang dilakukan oleh berbagai perusahaan. Nah, bagaimana sih mereka membuat si promo ini? Ya, seperti dikatakan di awal ketika perkuliahan sistem informasi di awal, apa perusahaannya nggak rugi tuh kalau misalnya diskon hingga sekian persen, atau misalnya kalau misalnya promo buy one get one, atau misalnya promo penjualan, misalnya beli minyak goreng berhadiah mie dan lain-lain seperti itu. Apakah perusahaannya tidak rugi? Tentu tidak. Mengapa tidak rugi? Karena si promo-promo tersebut ya tentu saja sudah berdasarkan hasil penghitungan dari si perusahaan. Bagaimana perusahaan bisa membuat promo-promo ini? Bagaimana perusahaan bisa membuat strategi pemasaran seperti ini? Oke, itu adalah ya merupakan hasil ya merupakan hasil dari sistem informasi pemasaran. Sistem informasi seperti dikatakan di awal, ini sistem informasi ini bertujuan menyediakan informasi yang berkualitas sehingga ya proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen ini akan membantu perusahaan mencapai tujuan. Oke. Kita lanjut dulu ya. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi pemasaran? Sistem informasi pemasaran merupakan kumpulan dari subsistem ya yang saling berhubungan satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data yang berkaitan dengan masalah pemasaran. Oke, kalau misalnya sistem informasi manajemen itu kan mengolah seluruh data yang ada di perusahaan, mulai dari sistem transaksi sampai dengan sistem informasi eksekutif, ya, untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, ya, untuk digunakan para manajemen, ya, para manajemen dalam membuat atau dalam melakukan pengambilan keputusan. Nah, kalau sistem informasi pemasaran namanya saja hanya pemasaran. Artinya di sini ya data yang terkait dengan pemasaran diolah untuk kemudian nanti menghasilkan informasi. Ya, untuk menghasilkan informasi. Informasinya terkait dengan apa? Informasinya terkait dengan fungsi pemasaran. Seperti itu. Ya. Oke, berikutnya lagi. Oke, di sini dikatakan bahwa pemasaran adalah area fungsional pertama yang menggunakan sistem informasi pemasaran. Sebenarnya kalau misalnya yang pertama juga ini tidak tepat ya, karena si fungsi-fungsi bisnis itu kan bukan tidak ada perankingan, tapi ya si perusahaan atau si organisasi akan harus menjalankan tanpa ada misalnya yang lebih penting. Tanpa ada yang satu lebih penting. Sekarang strategi pemasarannya oke, sistem informasi pemasaran oke, tapi produk yang dihasilkannya tidak berkualitas. Laku nggak? Ya tetap enggak. Seperti itu ya. Atau misalnya lagi, sekarang kita punya produk yang oke, kita punya strategi pemasaran yang oke, tapi kita nggak punya modal. Ya sama juga, tetap juga sih fungsi-fungsi tersebut tidak akan bisa berjalan secara optimal. Nah, yang berikutnya adalah sistem informasi pemasaran ini memiliki 3 subsistem. Yang pertama, sistem informasi akuntansi atau disingkat dengan AIS, Accounting Information System. Kemudian ada riset pemasaran, marketing riset, dan juga ada intelijen pemasaran atau marketing intelijen. Oke, akan kita bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya ya.
sistem informasi ini seperti yang tadi dikatakan di atas, ya ini merupakan merupakan mirror image dari si sistem fisik. Kenapa mirror image? Maksudnya adalah bahwa ya sistem informasi ini ya dia akan dibuat atau dirancang mengikuti sistem fisik yang digunakan atau dijalankan oleh si perusahaan. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, seperti ini ya. Sistem informasi akan membentuk satu kesatuan, sistem informasi, di mana si fungsional ini sebenarnya ketika misalnya kita berbicara mengenai sistem informasi manajemen ya atau sistem informasi bisnis, maka sistem informasi pemasaran, operasi, keuangan, SDM, kemudian sistem informasi sumber daya informasi atau SDI, ini dia akan menjadi subsistem. Karena sekarang kita yang akan menjadi pokok bahasannya itu adalah sistem informasi pemasaran, ya, maka yang akan kita bahas di sini adalah sistem informasi pemasaran sebagai sistem, bukan hanya sebagai subsistem. Ini kayaknya masih agak bingung. Nanti saya berikan contoh-contoh berikutnya. Di mana sistem informasi pemasaran ini ya dia ada di perusahaan untuk membantu mengoptimalkan si fungsi pemasaran. Oke. Kita maju dulu. Oke, ini namanya aja kita membahas mengenai sistem informasi pemasaran. Oke, tentu yang akan menjadi bahasan atau yang akan menjadi objek dari sistem informasi pemasaran itu pasti minimal 4P. Produknya, promosinya, place-nya, dan price-nya. Gitu ya. Ketika berbicara mengenai sistem informasi pemasaran, pasti kita akan membahas mengenai 4P juga. Mengapa kita membahas 4P? Karena di dalam pemasaran yang akan dilakukan pasti terkait dengan produknya, dengan promosinya, dengan jalur distribusinya, dan juga dengan si harganya. Seperti itu ya. Oke. Di sini dikatakan Kotler ini menyatakan bahwa sistem informasi ini adalah serupa tapi tak sama dengan pusat saraf, ya, nerve center, seperti itu. Mengapa seperti itu? Oke, selain Kotler sebenarnya ada juga ahli yang menyatakan bahwa sistem informasi ini seperti susunan saraf di dalam tubuh. Oke. Di awal saya sudah menerangkan tidak mengapa sistem informasi itu dikatakan seperti saraf, seperti susunan saraf pada tubuh kita. Di kelas ini saya sudah menerangkan belum? Belum. Oke, belum. Oke, saya ibaratkan seperti ini. Nah, ini ya. Kadang-kadang dosen itu karena mengajar hal yang sama berulang-ulang di beberapa kelas, jadi saya kadang-kadang suka lupa, saya suka bengong. Ini saya nerangin di kelas Nangor, apa di kelas PSDKU, atau misalnya ini saya neranginnya itu semester yang lalu atau seperti bagaimana? Mohon maaf ya. Oke, ya itulah kalau mengajar di banyak kelas dengan topik yang sama pasti pabelit, papuket, pabaliut, seperti itu ya. Oke, sistem informasi itu dia dikatakan seperti saraf di dalam tubuh kita karena dia yang akan memberikan informasi. Karena dia yang akan memberikan informasi kepada kepada otak kita apabila ada sesuatu kejadian. Misalnya, ketika ujung tangan kita, ini ujung jari bukan ujung tangan. Ujung jari kita keiris pisau. Lagi masak nih, keiris pisau. Langsung berdarah kan? Kemudian kita merasakan sakit nggak? Sakit kan? Bu. Sakit. Nah, bagaimana kita bisa merasakan sakit? Begitu misalnya di sini
ada yang keiris, ada yang kegores. Ini kan si saraf ini akan memberikan informasi, ya, akan memberikan informasi kepada otak kita. Ini mungkin ada yang SMA-nya anak IPA ya, yang pasti tahu persis seperti bagaimana reaksinya. Saraf akan memberikan informasi kepada otak kita, memberitahukan bahwa misalnya ada jaringan yang putus di ujung jari kita. Ya. Kemudian biasanya otak nanti akan memerintahkan. Ya, bisa berupa misalnya refleks astagfirullahalazim. Atau aduh. Atau ada juga yang anjay misalnya, ya. Tapi ya itu kan berupa reaksi. Ya, reaksi yang diperintahkan oleh otak kita. Kenapa? Karena ada yang salah di ujung jari kita. Ya, kemudian nanti si otak juga akan memerintahkan misalnya kepada sistem aliran darah untuk membukukan darah di jaringan seputar di ujung yang terluka, di ujung jari yang terluka. Kenapa sih darahnya harus dibekuin? Kenapa otak misalnya harus memberikan informasi atau harus memerintahkan bahwa jaringan darah di ujung jari kita ini harus dibekukan? Karena walaupun sedikit, kalau misalnya nanti si darahnya nggak beku, itu kan darahnya keluar terus-terusan, maka itu akan dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi. Seperti itu. Ya. Nah, begitu juga dengan sistem informasi. Ya, begitu juga dengan sistem informasi. Sistem informasi ini dia akan memberikan informasi kepada manajemen apabila terjadi sesuatu yang salah. Saya misalkan yang sederhana, ya. Saya misalkan yang sederhana. Kalau transaksi, oke, kalau transaksi di supermarket misalnya, oke. Ketika kasir, ini yang ada di depan di meja saya, contohnya adanya masker ya, sudah saya ini. Ketika kasir men-scan barcode masker, oke, ketika kasir men-scan barcode masker ini atau produk ini, maka di layar komputer kasir itu akan tertera kode barang dan harga barang. Betul ya? Oke, kode barang dan harga barang seperti itu. Transaksi apa saja yang akan terjadi ketika misalnya kasir men-scan produk ini? Oke. Ketika kasir men-scan produk ini, ya, maka ke bagian gudang dia akan mengurangi persediaan, betul? Oke. Dan ke bagian akuntansi dia akan menambah pendapatan. Betul ya? Oke. Nah, itu kalau misalnya si transaksi tersebut berjalan dengan lancar. Kode produk, harga sesuai. Nah, ketika terjadi ketidaksesuaian antara misalnya produk yang di-scan ya dengan harga yang tertera di bagian akuntansi, maka sistem informasi biasanya nanti dia akan kedip-kedip memberitahukan di komputer kasir itu, oh ada yang salah. Ya, ada yang salah. Kenapa? Nggak match antara kode di gudang dengan kode transaksi yang ada di akuntansi. Ya, di kode gudang barangnya betul ini, tapi di sistem akuntansi ternyata harga kode barang yang ini tuh misalnya bukan 10.000 seperti itu. Artinya kan ada yang nggak match. Ya. Artinya ada yang nggak match, sehingga nanti si sistem informasi ini dia akan memberikan pemberitahuan kepada kasir untuk melakukan perbaikan. Seperti itu. Nah, itu yang contoh sederhana. Di situ, ya, ya, mangga. Ya, di situ dikatakan bahwa sebentar saya kunci lagi dulu. Lahan. Seperti itu. Ya, oke, itu contoh sederhananya. Nah, kemudian di dalam sistem informasi pemasaran ini dia ada 3 arus informasi, ada internal, ada intelijen, dan ada komunikasi. Internal tentu saja namanya juga internal, dikumpulkan dari si perusahaan. Intelijen mengalir dari lingkungan ke perusahaan. Nanti ini akan saya terangkan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Kemudian komunikasi mengalir keluar dari perusahaan ke lingkungan, mengalir keluar dari perusahaan ke lingkungan. Oke, akan saya terangkan lebih lanjut lagi ya. Nah, ini arus informasi.
Kalau internal dia hanya misalnya di dalam perusahaan. Misalnya informasi, sebentar, ada. Tugas ya, project untuk UAS-nya akan terintegrasi dengan mata kuliah manajemen UMKM. Nah, di manajemen UMKM, teman-teman kan diminta untuk menganalisis salah satu UMKM ya, dengan tim gitu ya. Satu tim berapa orang kalau di UMKM teh? Ada yang 3, ada yang 4, Bu. Oke. Nah, itu karena sekarang kan masih sudah mulai ya mengerjakan. Itu gabungan sama 2019. Gimana Leo? Gabungan dengan anak 2019 juga, Bu. Ya, semua Oh, 2018. bergabung. Oke. Nah, kalau ini kan berarti khusus untuk teman-teman yang 2018, berarti yang 2019-nya tidak usah mengikuti gitu ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, nanti proyeknya itu akan terintegrasinya dengan manajemen UMKM itu pada saat teman-teman sudah menganalisis adanya problem di dalam UMKM tersebut. Nah, berikan problem solvingnya dengan menerapkan sistem informasi. Baik itu dari fungsi bisnis marketing ataupun HR. Jadi pilih salah satu yang bisa diterapkan gitu ya. Untuk aplikasi apa dia mau menggunakan Open ERP atau yang lainnya itu dibebaskan sesuai dengan hasil analisis teman-teman terkait UMKM tersebut. Gitu ya. Jadi saya announce dari sekarang aja biar pengerjaannya di UMKM juga beriringan gitu. Oke, itu saja Bu. Tadi Nurul menginformasikan yang terintegrasi dengan mata kuliah UMKM biar pada ngerjainnya berbarengan gitu Bu. Iya, iya. Ya, nah beginilah kalau di rumah iklannya banyak, ya. Belum jagain pintu. Ini saya jadi ngobrol dulu. Ini saya si meja kerjanya deket pintu. Ini kalau nggak dikunci, apa sih namanya? Ada anak tetangga yang biasanya sehari 2 kali tiap jam 2 sama jam 4 sore itu ke rumah ngambil koran. Ya agak kurang ini kasihan gitu kan, ke rumah ngambil koran, lihat-lihat koran, nanti dia pulang lagi, jadi harus dikunci. Kalau nggak dikunci ya dia bertamu. Bertamu ya bukan tidak diinginkan sih, cuman ya apa sih namanya, kasihan aja gitu kan, masuknya suka tiba-tiba. Oke, diteruskan lagi ya. Ya Ibu, mangga. Ya. Oke. Nah, internal tentu saja si informasi pemasarannya itu di internal, tetapi misalnya bisa di satu level yang sama, bisa di berbeda level manajemen. Bagaimana misalnya transaksi yang terjadi tadi, yang seperti yang saya contohkan, misalnya ketika kasir men-scan barang, oke, itu kan informasinya informasi internal, seperti itu kan di level yang paling bawah ya, di apa, transaksi. Bagaimana si transaksi-transaksi itu dia akan menjadi informasi bagi supervisor, kemudian bagi manajer, dan kemudian bagi misalnya direktur si pemasaran, seperti itu. Itu yang informasi internal. Kemudian kalau intelijen pemasaran, bagaimana misalnya si lingkungan ini akan mempengaruhi atau akan memberikan informasi kepada perusahaan terkait dengan pemasaran. Nanti ini kita akan bahas lebih lanjut. Seperti misalnya, wah, provider sebelah ini misalnya banting harga nih, kalau misalnya di provider telepon ya, di provider telepon seluler. Misalnya sebelah ini lagi promo nih, misalnya ada banting harga kuota, misalnya dengan 10.000 bisa dapat kuota 7 giga untuk 1 minggu. Oke, itu kan merupakan intelijen pemasaran. Apa informasi yang didapatkan dari lingkungan atau dari eksternal, bagaimana isi informasi itu kemudian akan diolah dan nanti akan menyebabkan pengambilan keputusan di si perusahaan. Nah, sebaliknya kalau komunikasi pemasaran ini informasinya dia dari perusahaan, ya informasinya diberikan kepada pihak eksternal, seperti misalnya iklan, promosi, seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan si komunikasi pemasaran. Oke.
Kita lanjutkan. Oke, ini model sistem informasi. Oke, inputnya adalah yang tadi, oke, Accounting Information System (AIS) atau sistem informasi akuntansi atau SIA dalam bahasa Indonesia. Kemudian marketing riset, kemudian marketing intelligence yang barusan saya sebutkan itu adalah input dari sistem informasi manajemen. Kemudian disimpan di dalam database, oke, sehingga nanti si outputnya itu akan menghasilkan pengambilan keputusan bagi produk, distribusi, promosi, price, dan juga bauran atau integrated marketing mix seperti itu ya. Oke, ini menurut McLeod, oke, manajemen marketing, oke, marketing information system model adalah seperti ini, ya. Subsistemnya yang tadi disebutkan, oke, sistem informasi akuntansi, kemudian penelitian pemasaran, kemudian intelijen pemasaran, disimpan di dalam database, si inputnya diproses dan disimpan, kemudian dia akan menghasilkan subsistem, si outputnya itu akan menghasilkan seerpisan iklanannya, maafkan. Oke. Akan menghasilkan output subsistem produk, tempat, promosi, harga, sistem, dan bauran terintegrasi yang nanti ini yang ini nanti si informasinya itu akan digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi si pemakainya. Kemudian dikuasai. Oke, si model ini adalah merupakan model dari McLeod. Oke, model dari Raymond McLeod dan Sell. Oke. Yang atas ini kalau di bukunya. Ya, si model yang saya kutip ini. Oke. Berikutnya kita akan membahas satu persatu si subsistemnya. Oke, di sini sistem informasi. Oke, data sales order sebagai input yang tadi yang saya contohkan ya. Ketika terjadi transaksi, oke, ketika terjadi transaksi di lapangan, misalnya di kasir atau misalnya ketika ada order seperti itu, maka terjadilah proses transaksi. Ya, proses transaksi. Di sini sistem informasi dia akan menyediakan data untuk laporan periodik, laporan khusus, dan model matematik dan model berbasis pengetahuan. Laporan periodik misalnya laporan penjualan 1 minggu. Ya, laporan penjualan per item barang, misalnya laporan penjualan mie instan rasa ayam bawang, bahkan sampai sedetil itu ya. Misalnya lagi kalau untuk toko berjaringan atau retail berjaringan seperti Alfa, Indomaret, Yomart, dan lain-lain, misalnya laporan penjualan per toko. Oke, bisa jadi si sistem informasi akuntansi ini dia akan menyediakan berbagai macam informasi atau menyediakan berbagai macam laporan ya, dari yang paling terperinci sampai yang secara general seperti itu ya. Kemudian dari laporan akuntansi tersebut, maka nanti manajemen dia akan dapat membuat model matematik atau model berbasis pengetahuan. Misalnya, ya kalau penjualan beras itu, misalnya dia akan meningkat di tanggal sekian. Atau misalnya jumlah transaksi ya pada toko, atau misalnya jumlah transaksi pada gerai X, dia akan meningkat di sekitar tanggal sekian. Transaksi akan menurun di tanggal sekian. Nah, sistem informasi dia akan dapat memberikan laporan atau informasi terkait hal-hal tersebut. Jumlah transaksi, jumlah pemasukan, ya berapa banyak produk yang keluar, itu dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya subsistem riset pemasaran. Oke, di sini subsistem riset pemasaran
Ya, si riset ini kan informasinya apa tadi? Si riset pemasaran ini dia informasinya dari mana? Dari dalam keluar atau dari luar ke dalam? Luar ke dalam, Bu. Dari Luar ke dalam. Oke, di sini jelas ya, mengumpulkan informasi dari konsumen dan prospek calon konsumen. Oke, di sini si riset pemasaran, kenapa sih perusahaan perlu mengumpulkan atau perlu melakukan riset pemasaran? Ya ini tujuannya adalah mengumpulkan informasi dari konsumen dan dari si calon konsumen. Ya, misalnya ketika akan membuat suatu produk baru, oke, kita perlu mengetahui rasa seperti bagaimana sih yang disukai oleh konsumen Indomie di Pangandaran misalnya. Oke, atau warna baju apa yang disukai oleh konsumen di Pangandaran. Oke, itu informasinya bisa dilakukan atau didapatkan dari riset pemasaran. Oke, ini saya ada cerita sedikit. Ini cerita, tapi si cerita ini bukan berarti tanpa adanya penelitian. Oke. Ada yang belum pernah berbelanja di marketplace? Ada yang belum pernah berbelanja di marketplace? Lazada, Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak, dan lain-lain. Oke. Kemudian ternyata si marketplace itu ya tadinya kan para pengusaha startup yang membuatnya, tapi ada beberapa startup yang dalam perjalanannya itu dijual kepada pihak asing. Oke, ya. Kemudian si marketplace ini ada yang memang tadinya produk anak negeri, kemudian dijual kepada perusahaan asing, ada yang memang si marketplace ini adalah dia merupakan pengembangan dari perusahaan-perusahaan internasional untuk melakukan penetrasi pasar atau memasuki pasar Indonesia. Oke, singkat cerita adalah ada salah satu, saya nggak akan sebutin nama marketplace-nya, ada salah satu marketplace yang ternyata, ini berdasarkan materi ini sebenarnya pernah disampaikan atau pernah diceritakan oleh salah satu narasumber, ya beliau adalah startup pada kaos kaki Muslim, kaos kaki Muslim. Kaos kaki Muslim. Oke. Ternyata ketika dia berjualan di marketplace tersebut, beberapa bulan kemudian keluar produk yang serupa dengan yang dia hasilkan. Produk yang serupa dengan yang dia hasilkan dan ya si seller yang lain itu menjual dengan harga yang jauh lebih murah. Akhirnya dia aneh. Karena dia merasa aneh, dia kemudian memperhatikan, oh iya, ternyata si marketplace ini, dia merekam, dia merekam pola konsumsi, pola konsumsi dari misalnya penjualan toko tersebut. Jenis kaos kaki seperti bagaimana, ukurannya berapa, warna apa, bahan yang bagaimana, motif yang bagaimana, yang paling laku dari toko tersebut. Kerekam kan? Pasti kerekam. Ya, nah ternyata, nah ini bercerita tentang riset pemasaran. Si riset pemasaran dijalankan dengan seperti itu. Ya, setelah diketahui si hasil riset pemasaran itu kemudian dianalisis. Oh iya, ternyata ya orang Indonesia itu menyukai kaos kaki berwarna netral. Misalnya hitam dan krem. Panjangnya setengah betis. Bahannya misalnya likra. Modelnya misalnya karena kebanyakan konsumennya itu adalah konsumen muslimah. Ya, mereka menginginkan kemudahan ketika melakukan wudhu. Oh iya, yang dibolongin tuh di tengahnya, kaos kaki wudhu yang paling laku. Kemudian mereka mengcopy paste. Ya, berdasarkan si tren, berdasarkan si hasil riset tersebut, mereka membuat produk yang serupa.
ya dengan harga yang jauh lebih murah. Dan kemudian mereka memasarkan dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, disinilah terlihat pentingnya riset pemasaran. Akan tetapi, apakah itu menyalahi? Ya sebenarnya, ya ketika kita berjualan di marketplace, artinya si seller kan sudah harus tunduk pada seluruh ketentuan yang dibuat oleh si pihak marketplace-nya. Tapi ini memperlihatkan bagaimana si riset pemasaran ini ya dapat digunakan apabila jatuh kepada tangan yang tidak bertanggung jawab, itu dapat digunakan untuk kalau menghancurkan tidak mungkin ya, tapi minimal menyaingi produk-produk yang kita jual. Seperti itu ya. Nah, itu salah satu contoh kasus. Ya, itu salah satu contoh kasus yang terjadi yang berkaitan dengan riset pemasaran. Oke. Nah, di sisi yang lain saya mau cerita lagi. Seperti yang tadi saya ceritakan di awal. Ya, seperti yang tadi saya ceritakan di awal. Kalau misalnya diskon 40%, rugi nggak sih? Kalau misalnya sekarang buy one get one, rugi nggak sih? Oke, tentu tidak. Kenapa? Karena perusahaan pasti sudah memperhitungkan. Kok bisa sih misalnya sekarang kita jual produk bundling, misalnya jual sirup marjan rasa koko pandan dibanding dengan misalnya sirup marjan rasa nanas. Oke, beli sirup marjan koko pandan dijual dengan nanas. Kok bisa? Kenapa perusahaan memutuskan atau membuat strategi seperti itu? Nah, strategi itu adalah merupakan produk dari riset pemasaran ini. Dilihat dulu, produk apa yang paling laku? Oh, marjan. Yang nggak laku apa? Nanas. Oke, gimana caranya mengeluarkan persediaan sirup nanas? Oke, gimana caranya mengeluarkan persediaan sirup nanas sehingga misalnya si sirup nanas itu tetap akan keluar, tetap akan terjual. Oh ya udah dibundling aja. Misalnya dengan harga sekian, ya si konsumen mendapatkan 2 botol sirup. Kadang-kadang kan konsumen nggak peduli. Ya, yang rasa satu laginya yang apa? Karena yang mereka butuhkan itu adalah sirup koko pandan. Ya, yang nanasnya ini karena dia bonus, ya atau yang si bundlingannya karena dia bonus, kadang-kadang si konsumen itu udah nggak peduli lagi mau rasa apapun, namanya juga gratisan, atau misalnya harga dapat diskon kok, kalau diskon sih mau rasa apa aja nggak masalah, kan seperti itu. Nah, strategi-strategi tersebut itu adalah merupakan hasil dari riset pemasaran. Bagaimana misalnya si riset pemasaran ini dia menjadi sesuatu yang penting dan harus dikerjakan secara serius oleh si perusahaan. Karena apa? Karena akan memberikan informasi strategi apa yang tepat bagi si perusahaan tersebut. Ya, itu riset pemasaran. Yang berikutnya, oke, si riset pemasaran ada banyak ada banyak data ya yang dapat digunakan untuk melakukan riset pemasaran ini ya. Kalau data primer ini tentu saja, misalnya contohnya kalau data primer itu kan data yang didapatkan secara langsung ya dari si narasumbernya. Kalau yang sekunder nanti misalnya data yang didapatkan dari hasil penelitian pihak yang lain. Contoh yang data primer itu misalnya survei, bisa dengan membagikan kuesioner. Oke. Kalau misalnya kita habis servis motor misalnya atau servis mobil, baru juga kita pulang, biasanya nanti ada yang nelfon atau misalnya ada yang mengirimkan kuesioner kepada kita kan. Oke, itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan data, untuk menjadi feedback bagaimana pelayanan yang sudah dilakukan. Oke, bisa juga misalnya dengan mystery guest. Oke, ini untuk data yang primer ya. Untuk melihat bagaimana misalnya kualitas pelayanan, perusahaan ini seringkali mengirimkan
bisa Mr. Guest atau mystery shopper istilahnya ya, mengirimkan orang yang memang disuruh oleh pihak perusahaan untuk melakukan penilaian mengenai pelayanan yang sudah dilakukan. Misalnya saya mau nginep nih di hotel misalnya saya ingin mengecek kualitas pelayanan di Hotel Horizon Pangandaran. Oke, datanglah misalnya saya sebagai tamu ke hotel tersebut. Padahal sebenarnya saya ini adalah utusan yang disuruh oleh perusahaan untuk melakukan pengecekan atau untuk melakukan survei. Sebentar, sekali lagi ya. Oke, itu yang survei. Oke. Kemudian ada juga misalnya wawancara mendalam. Oke, wawancara mendalam, in-depth interview biasa misalnya dilakukan oleh petugas perusahaan atau surveyor misalnya dalam kepada pihak-pihak yang dianggap dia memiliki informasi yang lengkap ya untuk dijadikan narasumber. Kemudian bisa juga dengan si observasi, mengamati perilaku konsumen. Seperti itu ya, mengamati perilaku konsumen. Ini bisa secara langsung, si observasi ini bisa juga dengan melihat si tren seperti itu. Tapi kalau misalnya contoh pengamatan atau observasi secara langsung bisa jadi misalnya dengan, contohnya kalau yang di supermarket. Ya, contohnya kalau yang di supermarket misalnya nanti ada observer yang memang sudah ditunjuk oleh perusahaan untuk memperhatikan ya, untuk memperhatikan taruhlah misalnya ketika weekend, oke, ya itu tipikal yang datang ke mall tersebut seperti bagaimana? Apakah misalnya datang sendiri, kalau itu kan terlihat ya, apakah misalnya nanti kemudian bergabung dengan teman-teman, atau yang datang itu misalnya apakah keluarga, apakah pasangan, dan lain-lain. Itu adalah contoh pengumpulan data, ya, pengumpulan data yang dilakukan lewat observasi. Kemudian yang berikutnya ada percobaan terkontrol, kontrol eksperimen. Misalnya ini barangkali nanti ini 2018 kan sekarang sedang isu-isu ya. Ini bisa kalau misalnya Bu, saya misalnya ingin meneliti mengenai hedonic shopping motif. Oke, nah si penelitiannya bisa dilakukan dengan melakukan percobaan terkontrol seperti ini. Bagaimana caranya? Oke, bagaimana caranya? Berikan uang 100.000 kepada si responden kita. 100.000. Sebelum masuk ditanya dulu, kalau misalnya dikasih uang 100.000, oke, kalau misalnya diberikan uang 100.000, ini kira-kira mau dibelanjain apa? Oke, nanti dia menyebutkan misalnya saya mau beli coklat, saya mau beli permen, saya mau beli pasta gigi dan lain-lain. Oke, ketika dia keluar, dilihat lagi belanjaannya. Betul tidak? Si belanjaannya itu sesuai dengan yang tadi disebutkan sebelum dia masuk ke dalam supermarket. Percobaan. Sebenarnya percobaan terkontrol kalau misalnya ini bukan seperti ini. Kalau di dalam ilmu psikologinya sendiri, si percobaan terkontrol ini adalah dimisalkan pada tikus atau misalnya pada yang paling terkenal itu kan percobaan pada tikus yang dilakukan oleh B.F. Skinner dan percobaan pada anjing yang dilakukan oleh Pavlov. Tapi itu percobaan mengenai teori belajar. Bagaimana misalnya dengan diberikan stimulus tertentu si responden itu dia akan berperilaku. Tapi kalau dalam perilaku konsumen biasanya percobaan yang dilakukan itu untuk meneliti mengenai si hedonic shopping motif ini. Kok hedonic? Itu bagian dari hedonic impulsif. Oke, impulse buying. Ya, impulse buying. Biasanya dilakukan percobaannya seperti itu. Kasih uangnya, ditanya mau ketika sebelum masuk atau nggak dikasih uang juga nggak masalah, tapi sebelum masuk ditanya masuk supermarket mau belanja apa saja, nanti ketika keluar ketika keluar dicek lagi betul nggak sih yang diniatin belanja di awal itu sama dengan hasil belanjaan mereka setelah keluar dari supermarket. Kalau pengalaman saya pribadi sih jarang seperti itu ya, seringnya sih niatnya beli coklat, nanti keluar beli misalnya taro lah, ciki lah, cemilan, kopi dan lain-lain seperti itu yang lebih sering terjadi dibanding belanja secara terencana. Oke. Si
impulse buying ini merupakan salah satu topik penelitian yang menarik untuk diteliti seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya. Ini data sekunder. Oke. Data sekunder ini bisa dari mailing list, bisa dari retail sales statistik, oke, bisa dari video retrieval system. Seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan data sekunder ini adalah data yang didapatkan bukan secara langsung. Oke, data yang bukan didapatkan secara langsung. Misalnya perusahaan mendapatkan data mengenai misalnya retail sales statistik ini dari BPS, tapi bukan dari penelitian yang dilakukan secara langsung oleh si perusahaannya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya. Ini subsistem intelijen pemasaran. Kalau pemasaran kan tadi dia dari luar, oke, dari luar informasinya yang dia bisa mempengaruhi pengambilan keputusan pada perusahaan. Nah, ini yang harus hati-hati ketika melakukan intelijen pemasaran. Oke, ya. Intelijen pemasaran. Kalau misalnya ini kan dari luar terhadap perusahaan ya, si informasinya didapatkan dari luar. Ini industrial spionase ya, espionase industrial. Jadi dikenal juga, tapi bukan itu yang dimaksudkan dalam subsistem intelijen pemasaran ini. Di dalam dunia industri biasanya yang membahas tentang si industrial spionase ini di materi hubungan industrial. Sebentar. Intelijen pemasaran ini adalah bagaimana perusahaan mendapatkan informasi dari pihak lain mengenai suatu entah produk, entah misalnya strategi penetapan harga, entah misalnya strategi promosinya, sehingga nanti ini akan dapat memberikan masukan kepada si perusahaan akan melakukan atau akan merespon seperti bagaimana. Ya, ini jatuhnya nanti adalah untuk ke si persaingan. Yang saya contohkan tadi misalnya, ini si provider sebelah, ya, si provider sebelah menetapkan strategi harga yang baru nih. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tetapi si intelijen pemasaran ini biasanya apabila yaitu tadi ini akan terkait dengan nanti persaingan industri. Bagaimana ini akan berhubungan dengan bagaimana nanti si perusahaan akan merespon atau akan bereaksi terhadap strategi-strategi yang dilakukan oleh para pesaing. Seperti itu ya. Kalau misalnya sekarang seperti misalnya Mitsubishi, Mitsubishi mengeluarkan beberapa tahun yang lalu itu kan mengeluarkan Mitsubishi Expander. Ternyata bentuknya kok mirip dengan All New Livina, Nissan All New Livina. Nah itu juga dapat dikatakan sebagai hasil dari intelijen pemasaran. Bagaimana kok bentuknya bisa mirip? Tapi ini nanti berkaitan juga dengan, Bu, kalau misalnya Avanza dengan Xenia itu kan sama persis. Nah, kalau misalnya Avanza dan Xenia ini, ya si Toyota dan Daihatsu dia secara bersama-sama melakukan kerjasama untuk membuat model mobil yang sama seperti itu ya. Kemudian si contoh yang lain dari intelijen pemasaran itu adalah misalnya meluncurkan produk dengan varian yang mirip atau dengan model yang mirip di waktu yang berdekatan. Ya. Kemudian atau lagi misalnya ketika perusahaan pesaing turun harga, apakah kita harus turun harga? Ketika perusahaan pesaing membuat promo tertentu, apakah perusahaan kita juga harus membuat promo yang sama? Seperti itu. Itu yang
informasi-informasi seperti itu yang nanti akan menjadi bahasan di dalam atau akan yang akan dihasilkan oleh intelijen pemasaran. Oke. Ini subsistem produk. Seperti diketahui, seperti kalian sudah pelajari bahwa siklus PLC, Product Life Cycle ini adalah melewati 4 masa, perkenalan, pertumbuhan, dewasa, dan penurunan. Oke. Si siklus hidup produk ini ya akan diketahui berdasarkan informasi penjualan ya, informasi penjualan di lapangan atau di pasar ya. Apakah misalnya produk yang sudah lebih lama itu pasti akan berada pada tahap dewasa? Belum tentu. Mengapa? Saya contohkan misalnya seperti Coca-Cola. Ini masih walaupun dia sudah puluhan tahun tapi dia pertumbuhan. Mengapa? Ya, karena dilihat dari tren penjualannya dia terus meningkat. Seperti itu. Dia terus meningkat. Ya, selama tren penjualannya terus meningkat, maka dia apabila misalnya penjualannya itu misalnya dia naiknya hanya sedikit, tidak signifikan, atau misalnya bahkan dia stuck berada pada titik tertentu. Setelah dewasa, setelah beberapa tahun misalnya si volume penjualannya berada pada titik yang ya kalau naik tipis, turun tipis, kemudian dia di tahun berikutnya dia terus melakukan si volume penjualannya menurun, maka dia baru akan berada pada siklus penurunan. Jadi si product life cycle itu tidak ditentukan oleh berapa lama si produk tersebut dia ada di pasaran, tapi ditentukan oleh si volume penjualan dari produk tersebut. Seperti itu. Dari mana diketahui? Ya, dari riset marketing. Ya, atau dari sistem informasi akuntansi yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Oke. Nah ini ya, yang tadi saya terangkan itu nanti akan menghasilkan 3 pertanyaan. Ya, kalau misalnya perkenalan, ini sekarang sudah mulai dikenal nih. Oke, orang-orang sudah mulai aware. Strategi apa yang harus dilakukan? Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya sekarang sudah produknya berada pada tahap dewasa, apakah harus ubah strategi? Ya, apakah harganya harus diturunkan? Apakah varian rasanya harus ditambah atau varian ukurannya harus ditambah dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya sudah berada pada fase decline atau penurunan, apakah si produk tersebut ini perlu dilikuidasi atau bisa dipertahankan atau lain-lain. Nah, si informasi-informasi ini akan bisa dijawab setelah misalnya ada informasi hasil dari sistem informasi akuntansi dan juga riset marketing. Ini tidak perlu saya terangkan karena toh kalian juga sudah belajar di manajemen pemasaran. Oke, ini yang tadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya setelah kita mendapatkan informasinya akan menghasilkan ya feedback bagi perusahaan sehingga nanti bisa melakukan evaluasi. Ya, kalau misalnya sekarang ternyata si produk tersebut sudah berada pada tahap 2, misalnya dia berada pada tahap decline, apakah perlu dibuat lini produk yang baru atau varian rasa yang baru atau seperti bagaimana? Nah, kan dievaluasi dari si hasil riset ya, dari hasil sistem informasi ya, dari hasil sistem informasi pemasaran itu kemudian akan dilakukan evaluasi sehingga nanti akan membuat si perusahaan berpikir atau misalnya ini perlu strategi yang lain, perlu menambah lini produk atau misalnya seperti bagaimana, seperti itu ya. Ini ini place ya. Oke, tempat atau sebenarnya ini adalah saluran distribusi. Oke, subsistem informasi. Oke, ini outputnya ya. Dari hasil misalnya riset pemasaran atau dari hasil intelijen pemasaran dan juga dari hasil sistem informasi akuntansi, ini akan didapatkan informasi mengenai misalnya,
oh sekarang ini misalnya si jalur distribusinya terlalu panjang ya, sehingga misalnya waktu sampai dari pabrik ke tangan konsumen ini terlalu lama. Ya, sehingga konsumen misalnya kecewa. Atau mungkin juga ya karena misalnya saluran distribusinya terlalu panjang mengakibatkan biaya distribusi mahal sehingga harga jualnya menjadi lebih mahal. Bagaimana caranya bisa menurunkan harga dengan memotong saluran distribusi? Itu adalah informasi-informasi yang didapatkan dan nantinya dia akan mempengaruhi pengambilan keputusan terkait dengan saluran distribusi. Oke. Seperti ini ya, kalau misalnya ini kan ada uang. Nah, semakin panjang semakin panjang saluran distribusi, tentu saja biaya yang harus dikeluarkan dia akan semakin panjang. Waktu yang diperlukan untuk tersampaikannya produk dari produsen sampai ke tangan konsumen akhir juga menjadi semakin panjang. Sehingga ini akan berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas. Oke, kalau yang promosi, iklan, penjualan perseorangan, dan promosi penjualan. Ini contohnya adalah seperti yang tadi saya sebutkan. Ya, iklan, misalnya sirup marjan itu beriklan ketika mendekati bulan-bulan puasa. Kenapa? Karena konsumsi terbanyak sirup itu ada pada bulan puasa. Baik untuk bikin takjil yang manis-manis, oke, atau mungkin misalnya sirup juga seringkali digunakan sebagai salah satu produk yang dimasukkan ke dalam hantaran, ya, hantaran hari raya seperti itu. Itu iklan. Kemudian penjualan perseorangan atau personal selling. Ini misalnya hasil dari riset marketing. Oke, hasil dari riset marketing memungkinkan seorang sales promotion officer produk mobil misalnya dia meng-approach atau melakukan pendekatan kepada si prospeknya dengan cara seperti bagaimana. Oh, kalau misalnya orang Pangandaran itu tipikal orangnya atau tipikal konsumennya itu adalah menyukai tipe mobil keluarga MPV, oke, dengan warna misalnya silver, abu-abu. Nah, seperti itu ya. Itu si sistem informasi yang dihasilkan dari riset marketing akan membantu seorang sales promotion untuk melakukan pendekatan kepada para prospek. Kemudian promosi penjualan yang tadi ini misalnya keputusan untuk membuat bundling, buy one get one, atau misalnya lagi dengan memberikan bonus dan lain-lain seperti itu ya. Ini harga bisa berdasarkan cost base, oke, berdasarkan basis harga pokok pembelian, atau bisa juga berdasarkan permintaan atau demand base ya. Jadi kalau misalnya yang demand base ini bisa informasinya bisa didapatkan dari misalnya intelijen perusahaan, ya, bisa juga dari si risetnya seperti itu. Kalau misalnya konsumen Indonesia untuk membeli saya contohnya misalnya ini Coca-Cola lah ya. Sekarang Coca-Cola ini kan kalau dulu misalnya yang varian PET botol plastik itu hanya ada yang 500 mili dan hanya ada yang 1,5 liter. Sekarang ini ditambah variannya dengan yang varian 1 liter dan varian 330. Ya, 330 mili. Yang promo iklannya itu si Coca-Cola dia bisa dimasukin ke dalam saku seperti itu. Ini produk-produk ini dibuat berdasarkan ternyata produk yang paling laku itu adalah pada range harga sekian. Artinya ya untuk membuat produk dengan harga yang lebih murah perlulah dibuat varian produk yang baru. Ini adalah harga ya yang dia dibuat berdasarkan demand base ya. Kenapa? Karena misalnya di daerah tertentu produk yang paling laku itu ada di kisaran harga sekian.
seperti itu ya. Atau mungkin misalnya ketika harga pesaing semakin turun, ya, untuk bisa mengimbanginya, maka perusahaan juga perlu melakukan penyesuaian harga, ya, yang didasarkan atas dasar si demand base ini. Kenapa? Kalau ada yang lebih murah, oke, si prinsip dasar biasanya kan prinsip dasar nilai dasar si konsumen itu kalau ada yang lebih murah, kenapa harus membeli yang lebih mahal untuk produk yang serupa misalnya ya, seperti itu. Oke. Yang berikutnya adalah ini integrated mix subsystem. Oke, di mana di sini ada beberapa informasi ya yang bisa digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan terkait dengan si marketing mix ini. Bukan hanya melihat produknya, bukan hanya melihat promosinya, saluran distribusi, dan juga misalnya produk, place, harga, dan si promosinya. Tapi ini diintegrasikan, ya, diintegrasikan bagaimana si keempat komponen ini, si informasi sistem pemasaran ini bisa digunakan untuk membuat strategi secara terintegrasi, seperti itu ya. Oke, seperti ini contohnya. Oke. Nah, di sini ya intinya adalah sistem informasi pemasaran ini adalah bertujuan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas terkait dengan pemasaran, sehingga di sini baik manajer, baik supervisor, manajer maupun direktur pemasaran akan dapat membuat keputusan yang terkait dengan pemasaran, sehingga si strategi pemasaran yang dibuat akan lebih efektif dan efisien lagi. Seperti itu ya. Kalau untuk perusahaan-perusahaan besar tentu saja mereka sudah menggunakan teknologi informasi berbasis komputer. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan kecil mungkin mereka belum menggunakan belum menggunakan sistem informasi berbasis komputer yang sudah canggih ya, tetapi bukan artinya si perusahaan-perusahaan kecil tidak memerlukan sistem informasi pemasaran seperti itu ya. Itu yang nanti akan menjadi tugas dari Bu Nurul. Oke. Sampai di sini, bukan sampai di sini, slide materinya sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Mau izin bertanya, Bu? Ya, mangga, silakan. Mengenai sistem intelijen bisnis tadi kan dari penjelasan tadi berbeda dengan memata-matai perusahaan. Nah, untuk perbedaannya tuh kayak gimana, Bu? Soalnya pengertian saya tuh masih kayak mata-matain gitu, Bu. Oke. Iya, jadi apalagi di zaman sekarang ini ya, di mana si informasi ini sudah semakin tipis batasnya. Kalau biasanya kalau si industrial spionase itu adalah memata-matai si produk, ya, memata-matai produk yang belum dikeluarkan. Misalnya untuk sekarang ini vaksin nih, saya misalkan gitu ya. Ini vaksin. Misalnya Sinovac, ada banyak produsen vaksin COVID kan, ada Sinovac, ada AstraZeneca, ada Pfizer dan lain-lain seperti itu. Nah, biasanya si industrial spionase ini misalnya ini AstraZeneca, misalnya si Sinovac ini kepengen tahu apa saja sih yang bahan baku yang digunakan oleh AstraZeneca untuk membuat vaksin COVID-nya. Seperti itu. Belum diluncurin, tapi mereka misalnya sampai ke sampai masuk ke dalam sekali untuk mencari informasi terkait dengan informasi internal dari si perusahaan tersebut. Nah, kalau yang dimaksudkan dengan intelijen di dalam sistem informasi, yang dimaksudkan dengan intelijen pemasaran itu adalah tidak sampai, kalau si industrial spionase itu kan bisa-bisa nanti yaitu tadi berhubungan dengan etik ya, bukan hanya berhubungan dengan etik, tapi itu nanti sudah berhubungan dengan hukum.
si industrial spionase ini seringkali ini batas antara etis dengan tidaknya itu tipis sekali. Tapi kalau intelijen perusahaan, walaupun mungkin ada yang sampai semendalam itu, tetapi si kode etiknya dia tetap dijaga. Intelijen perusahaan di sini adalah misalnya perusahaan bisa jadi hanya dengan mencari informasi, mencari informasi terkait dengan misalnya peluncuran produk tertentu, ya, terkait dengan misalnya kisaran harga. Tapi implementasinya atau pada prakteknya, nah bagaimana cara mencari informasi itunya yang nanti biasanya akan agak tipis ya. Ini mana yang legal, mana yang tidak, seperti itu. Mana yang etis, mana yang tidak. Tetapi kalau di sini misalnya kalau si industrial spionase itu ini banyak sekali film ya, banyak sekali film-film barat terutama yang berhubungan dengan si industrial spionase seperti ini. Seperti misalnya saya lupa seri yang mana, tapi ada yang misalnya James Bond, Mission Impossible, itu juga terkait dengan industrial spionase. Bagaimana misalnya seorang agen itu dia akan mencuri penemuan dari si perusahaan pesaingnya. Nah, itu yang dimaksud dengan industrial spionase. Tetapi kalau yang si intelijen ini dalam kadar yang dengan cara yang lebih banyak, dengan kadar yang lebih ringan, seperti itu ya. Kalau misalnya, kira-kira kita cari tahu yuk, kapan sih misalnya launching seri terbaru si kerudung Diney, misalnya si kerudung Diney ini kira-kira kapan ya launching produk terbarunya, seperti bagaimana ya produknya, kita tanya yuk. Nah, misalnya hanya sebatas seperti itu kalau yang intelijen, ya, tidak sampai ke ini yang membedakan dengan si industrial spionase, ya, bukan. Jadi kalau industrial spionase ini diidentikan dengan mencuri, ya, mencuri entah ide, entah misalnya desain, ya, dari perusahaan pesaing. Nah, kalau yang intelijen pemasaran bukan mencuri, tapi hanya sekedar mencari tahu. Ya, sekedar mencari tahu, sekedar mencari informasi yang terkait misalnya baik dengan produk, baik dengan misalnya promosi, baik dengan strategi penetapan harga dan lain-lain yang dilakukan oleh perusahaan pesaing atau misalnya oleh produsen-produsen yang lain. Bukan hanya informasi-informasi yang terkait dengan perusahaan pesaing, tapi mungkin juga terkait dengan kebijakan pemerintah, ya, terkait dengan misalnya kebijakan-kebijakan supplier dan lain-lain seperti itu. Intinya adalah kalau si intelijen pemasaran itu adalah informasi yang mengalir dari lingkungan masuk ke dalam perusahaan dan nanti dapat mengakibatkan pengambilan keputusan dari si perusahaan tersebut terhadap fungsi pemasaran mereka. Seperti itu, Nurung. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Cukup dulu. Oke, Bu Nurul, barangkali ada yang akan disampaikan terkait dengan penugasan ya? Iya Ibu, tadi sudah diinformasikan bahwa nanti akan terintegrasi dengan UMKM. Kalau di manajemen UMKM itu menganalisis salah satu UMKM ya. Kemudian ketika menemukan problem di UMKM tersebut, diterapkan sistem informasi apa sebagai problem solving-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi pengerjaannya tetap per tim, namun yang untuk khusus 2018 saja gitu. Jadi kelompoknya kalau misalnya ada yang bergabung dengan 2019 ya akan berkurang. Berarti satu tim antara ada yang 3 orang atau 4 orang ya maksimal. Kemudian nanti ini akan dipresentasikan pada saat UAS. Gitu. Kurang lebih seperti itu kan ya Bu Tami? Ada mungkin yang ingin ditambahkan sebagai outputnya Bu selain presentasi?
apa sih namanya? Mungkin nanti kita lihat outputnya itu di presentasi. Tapi artinya karena dinilai UAS bukan, tapi penguasaan materi termasuk juga yang secara teoritisnya yang nanti harus bukan difahami, penguasaannya tuh harus diperdalam. Karena apa? Jadi nanti bukan hanya presentasi tapi akan ada tanya jawab dari kita juga mungkin Bu Nurul ya, terkait dengan pemahaman baik secara teori maupun nanti praktek di lapangan terkait dengan sistem informasi. Ya Ibu, berarti sudah paham ya kurang lebih teman-teman. Mangga mulai dari sekarang jadi sambil beriringan, sambil belajar masing-masing dari fungsi bisnis yang diterapkan di sistem informasi, bisa sekaligus menganalisis terkait dengan UMKM yang teman-teman pilih. Saya rasa sudah cukup Ibu kalau dari Nurul. Bu, mau bertanya Bu. Oke ya, mangga Michael. Untuk angkatan 2018 itu yang milih UMKM itu nggak semuanya Bu. Kalau misalkan ada yang nggak ikut gimana Bu? Oke, kalau yang nggak ikut bisa bergabung dengan tim yang tadi ada yang jawab 2 atau 3 orang Bu. Nah mungkin bergabung dengan tim yang masih 2 orang karena 1 orang lagi 2019 mungkin gitu ya. Jadi silahkan satu tim maksimal 5 orang. Berarti antara 3 sampai 4. Cukup kan kalau misalnya dibaginya seperti itu? Agar masing-masing bisa lebih maksimal di dalam memahami materi dan ini proyeknya. Ada lagi Michael? Kalau misalkan kelompok saya 2 orang, berarti nambahnya 1 orang yang di luar UMKM gitu Bu. Nah, di sini yang tidak ikut UMKM itu ada berapa? Nggak sampai nanya kan? Enggak sih Bu, seperti nggak nyampe. Kita tuh kan ini 22. Nah, kalau nggak nyampe mah cukup 27 orang kan ya. Iya 27 orang, jadi nggak setengahnya, paling 1/4 mungkin yang nggak ikut UMKM, jadi bisa bergabung saja. Maka di Nurung ya, kayaknya tolong dikoordinasi pembagian timnya Nurung. Baik Bu. Oke, ada lagi Michael? Udah Bu, segitu aja. Terima kasih Bu. Oke, ya sama-sama. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Oke, sepertinya sudah cukup Ibu. Oke, kalau sudah cukup ya, dan betul saja barusan terakhir yang keluar nggak dikunci dan ya ada tamu lagi. Oke, maaf ya iklannya. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi yang akan ditanyakan atau ingin temuan hari ini, semoga semuanya sehat selalu, bahagia selalu. Nanti insya Allah kita bertemu hari Rabu minggu depan. Oke, absennya jangan lupa. Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.